Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia S dengan akhiran NIM 040, kelas PIAUD B. Jadi, video ini adalah salah satu tugas UAS mata kuliah pendidikan insan berkebutuhan khusus. Ya, langsung saja jawaban dari nomor 1 yaitu perbedaan dengan ADHD dan spektrum autis, yang dimana anak dengan ADHD sering kesulitan memusatkan perhatian pada satu tugas atau aktivitas untuk waktu yang lama, cenderung gelisah, bergerak terus-menerus, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Mereka mungkin berbicara terus-menerus dan mengganggu orang lain saat berbicara. Contohnya, seperti saat di sekolah, anak ini selalu berteriak-teriak dan mengganggu temannya yang sedang menulis. Kemudian, anak dengan gangguan spektrum autis mengalami kesulitan dalam memahami dan menanggapi isyarat sosial seperti ekspresi wajah dan nada suara, memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan menunjukkan perilaku berulang serta keterbatasan dalam minat atau aktivitas. Nah, anak mungkin juga memiliki sensitivitas sensorik yang berbeda dan preferensi terhadap rutinitas yang terstruktur. Nah, gejala ADHD biasanya baru terlihat jelas pada usia 3 tahun atau lebih, sementara gejala spektrum autis umumnya dapat dideteksi sejak anak berumur di bawah 3 tahun. Selanjutnya jawaban dari nomor 2, yaitu anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan mereka memiliki kemampuan atau potensi yang jauh di atas rata-rata anak seusianya dalam salah satu atau lebih dominasi spesifik seperti intelektual, kreatif, artistik, dan kepemimpinan. Meskipun bakat mereka merupakan keunggulan anak berbakat pun sering menghadapi hambatan yang unik terkait dengan kebutuhan pendidikan dan sosial emosional mereka. Jadi, hambatan yang dialami dalam anak berbakat itu seperti kesulitan sosial di mana anak berbakat seringkali merasa berbeda dari teman-teman sebayanya karena minat dan kemampuan mereka yang berbeda. Jadi memungkinkan anak mengalami kesulitan dalam menemukan teman yang sama dengannya. Nah, hal ini dapat membuat anak dalam kesulitan bersosial dengan teman-temannya. Nah, kemudian cara saya jika sebagai pendidik yaitu pembedaan sosial emosional anak, bagaimana mendorong anak berbakat untuk beragam dengan kelompok minat khusus atau klub yang sesuai dengan minatnya, dengan membantu anak menemukan teman yang memiliki minat yang sama. Selain itu, saya sebagai pendidik bisa memberikan dukungan emosional dan mengajarkan keterampilan sosial untuk membantu anak-anak mengatasi perasaan isolasi mereka. Selanjutnya nomor 3, perbedaan anak dengan gangguan fisik dan gangguan motorik dalam konteks pendidikan, di mana anak dengan gangguan fisik mengacu pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan fisik anak seperti mobilitas atau fungsi tubuh tertentu. Contoh gangguan fisik adalah cerebral palsy yang dapat membatasi kemampuan anak untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Anak-anak dengan gangguan fisik mungkin memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau penyesuaian lingkungan fisik di sekolah agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pendidikan. Nah, kemudian anak dengan gangguan motorik.
Hal ini mengacu pada kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh, baik gerakan kasar maupun gerakan halus. Jadi, gangguan ini sering terkait dengan masalah pada sistem saraf yang mempengaruhi koordinasi otot dan gerakan. Contoh gangguan motorik adalah developmental coordinator disorder yang mempengaruhi kemampuan anak untuk melakukan tugas-tugas motorik seperti menulis, mengikat tali sepatu, menggunting, dan olahraga. Selanjutnya nomor 4, pendekatan yang diterapkan dalam pendidikan anak dengan autisme. Salah satunya yaitu Applied Behavior Analysis atau ABA. Pendekatan ABA adalah metode terapi yang diterapkan berbasis pada prinsip-prinsip pembelajaran dan perilaku, melibatkan pengajaran keterampilan yang dibutuhkan anak secara sistematis melalui pengulangan dan penguatan positif. Alasannya ABA telah terbukti secara empiris efektif dan meningkatkan keterampilan komunikasi, sosial, dan perilaku anak dengan autisme. Ini memberikan struktur yang jelas dan konsisten yang membantu anak-anak memahami dan menguasai keterampilan baru mereka. Nomor 5, peran keluarga sangat penting dalam mendukung pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, keluarga memiliki dampak besar dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Peran keluarga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Ini melibatkan penyediaan sumber daya dan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti buku, perangkat teknologi, pendidikan, atau alat bantu visual dan sensorik. Selain itu, keluarga dapat mengatur rutinitas belajar yang terstruktur dan konsisten, yang membantu anak mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Keterlibatan keluarga dalam kegiatan belajar anak seperti membantu dengan pekerjaan rumah atau partisipasi dalam aktivitas pendidikan juga sangat penting. Kemudian nomor 6, mengajar di kelas ini konsep yang terdiri dari anak-anak dengan beragam kebutuhan seperti gangguan belajar, disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara merupakan tantangan besar bagi peran guru, di mana anak dengan gangguan belajar mungkin mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, atau memahami konsep matematika. Mereka memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda dan lebih individual untuk memahami materi pelajaran di mana guru memerlukan strategi pembelajaran yang beragam dan kreatif seperti penggunaan alat bantu visual, permainan edukatif, dan teknologi pendidikan untuk membantu anak-anak memahami materi pembelajaran. Kemudian, anak dengan disleksia sering kesulitan dalam membaca dan menulis, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka di hampir semua mata pelajaran terjadi. Guru harus memberikan instruksi yang lebih terstruktur dan implisit menggunakan font dan format teks yang ramah disleksia dan memberikan waktu tambahan untuk tugas membaca dan menulis. Kemudian anak dengan Down syndrome mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan motorik dan sosial emosi. Mereka mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami dan memproses informasi dari guru. Jadi guru harus menyederhanakan instruksi dan menggunakan banyak pengulangan dan memberikan dukungan visual dan kinestetik. Selanjutnya, anak dengan gangguan bicara mungkin kesulitan dalam mengartikulasi kata-kata bahasa lisan dan berkomunikasi
dengan teman-teman sekelas. Jadi guru harus menggunakan strategi komunikasi yang mendukung seperti bahasa isyarat, gambar, atau alat bantu komunikasi alternatif. Guru juga perlu mendorong interaksi sosial anak dengan gangguan bicara dan teman-teman sekelas untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dengan memahami tantangan ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa untuk mencapai potensi mereka. Kerjasama dengan orang tua dan profesional terkait juga sangat penting untuk memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak. Nomor 7 dari kasus itu di mana strategi yang dapat diterapkan sebagai pendidik untuk mendukung anak agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu menghargai dan memberikan pujian ketika anak menunjukkan perilaku yang diinginkan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Sangat penting dalam membangun motivasi dan rasa percaya diri anak. Berkolaborasi dengan orang tua dan profesional seperti konselor atau psikolog sekolah juga dapat membantu merencanakan strategi yang efektif untuk mendapatkan masukan yang berharga. Dengan pendekatan ini, anak pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mengusik dan mendukung bagi anak dengan ADHD, sehingga mereka dapat lebih fokus dan berhasil dalam pembelajaran.